Bab 222. Isabel melewati 2 hari dengan senang di rumah. Saat hari ketiga, Mailun mengetuk pintu pagi-pagi. Dia datang bersama sekumpulan orang dewasa dan anak kecil. Tepat sekali, itulah sekumpulan orang yang akan mengikuti pesta kapal pesiar. Demi kenyamanan, Fiona tidak membawa asistennya. Hanya Isabel yang membawa 2 asisten untuk memudahkannya berjalan. Tetapi, meskipun berjumlah banyak, mereka sama sekali tidak kesulitan, karena perusahaan sudah mengerahkan mobil khusus untuk menjemputnya. Demi memudahkan Isabel, telah disediakan sebuah kursi luas untuknya di atas bus. Isabel tertawa dan berkata pada Mailun, "Perusahaan kalian hebat sekali. Ada kursi khusus ibu hamil juga nih." Mailun juga berekspresi senang. "Benar nih, aku juga tidak menyangka. Ternyata perusahaanku sungguh pengertian dan teliti. Aku melaporkan bahwa akan membawa beberapa anggota keluarga. Tak disangka, perusahaan sama sekali tidak menyulitkan, langsung menyetujui semuanya." Melihat wajah heboh Mailun yang sedikit mewah, Fiona dan Raisa saling bertatapan, seperti mencium sesuatu. Semua orang duduk pada tempatnya masing-masing. Tiba-tiba seseorang datang mengantarkan minuman dan makanan ringan. Isabel memilih sebungkus manisan dan yogurt. Mailun berinisiatif mengambilkan beberapa jenis cemilan untuk Dewi. Dewi berkata dengan cemas, "Kita datang dengan gratis. Rasanya tidak baik jika masih mengambil makanan mereka deh." Mailun belum sempat berbicara. Raisa pun selesai memilih makanan dan berkata pada Dewi, "Bibi, jangan cemas. Perusahaan mereka bilang boleh membawa keluarga. Maka pasti tidak akan peduli dengan uang yang dikeluarkan. Lagi pula, seberapa mahal sih makanan-makanan ini? Hanya sebuah kapal pesiar saja sudah bernilai $10 juta. Fiona juga berkata sambil tersenyum, "Benar tuh, sekalipun mereka protes kita terlalu banyak makan juga tidak apa-apa. Kita bawa uang kok, paling-paling cukup membayar sisanya saja." Dewi tahu mereka sengaja menghiburnya, maka tidak enak untuk menolak lagi. Saat ini adalah saat-saat pertumbuhan 5 indera pada si kecil. Dia tidak mungkin bermain-main dengan 5 indera anak sendiri. Meskipun ayahnya memiliki gen yang sangat baik, dia tetap tidak boleh mempertaruhkan resiko. Dia harus memperbaiki suasana hati dengan baik. Semua masalah yang meresahkan hati lebih baik diurus belakangan saja. Bus besar melaju di atas tol. Di tengah perjalanan juga sekaligus menjemput beberapa keluarga lainnya. Bahkan ada juga yang hanya pergi seorang diri. Kebanyakan insinyur yang bergelut di bidang teknik lebih mementingkan hidup lajang. Maka saat mereka naik ke atas bus, spontan melihat keluarga besar. Mailun dengan tatapan kejut. Mailun menunjuk Dewi sambil berkata, "Ini adalah pacarku." Lalu menunjuk Isabel dan berkata, "Dan yang ini putri pacarku." Kemudian melihat Raisa dan Fiona. Tanpa menunggu Mailun berbicara, kedua orang itu langsung berkata dengan serempak, "Kami adalah keponakan Dewi." Isabel hampir tertawa hingga meninggalkan gigi. "Baiklah, keluarga ini memang besar." Saat sadar Fiona dan Raisa pandai berbicara, memiliki pengetahuan luas, dan sudah mengelilingi dunia, mereka pun menemukan topik pembicaraan bersama. Dengan sangat cepat, mereka mulai membahas topik hari ini, makanan enak. Raisa berkata dengan sangat kagum, "Aku ingat saat pertama kali dinas ke Jerman. Saat melewati sebuah kacamatan, sebuah toko roti menarik perhatianku.
Toko itu tidak terlalu besar, tetapi roti yang dipanggang di dalam sana sungguh enak. Setelah itu aku baru tahu, itu adalah toko cabang dari perusahaan roti ternama di Jerman. Pantas saja rasanya enak sekali. Pada akhirnya, aku pun selalu dinas ke kota lain dan tidak berkesempatan menikmati roti itu lagi. Fiona juga menambahkan, benar tuh, yang paling berkesan di dalam ingatanku adalah saat kuliah di luar negeri. Aku bersama teman-teman lainnya berkunjung ke rumah seorang teman Italia. Makanan khas Italia yang dihidangkan dalam rumahnya jauh lebih enak dibanding restoran tepi jalan. Setelah itu aku pun meminta panduan dan resep pada temanku. Tetapi meskipun sudah berusaha, hasil masakanku tetap tidak seenak itu. Beberapa orang itu juga terlihat sering berpergian ke luar negeri. Mereka pun merekomendasikan makanan-makanan enak yang pernah dimakannya. Hanya tertinggal sebuah sosok badan, sepasang mata hitam bagaimanapun tidak bisa terhapuskan. Kenapa dia memikirkannya lagi? Bukankah masalah-masalah itu sudah cukup membuatnya pusing? Meskipun hubungan mertua dan menantu lainnya sangat kacau, tetap saja tidak sekacau mereka berdua. Baiklah, jika Nyonya Besar tidak pernah menganggapnya sebagai menantu, tetapi kenapa malah sangat berani mengantarkan perempuan lain ke dalam kamar Ravindra? Isabel terbilang cukup sabar, hanya membereskan barang-barang dan pergi menjauh. Baiklah, tidak ada yang melarang kita untuk hidup mandiri. Dan dia sendiri sangat mengerti beberapa pentingnya ibu di mata Ravindra. Karena juga menyukainya, untuk apa memaksakannya mengambil tindakan yang menyakitkan. Bentuk pemunduran diri sendiri mungkin saja bisa memberikan kesempatan baginya untuk menghela nafas dan memberinya alasan untuk memutuskan pilihan. Masih perlu menunggu 4 bulan lagi, maka dia akan sepenuhnya terlepas dari jeratan keluarga Kitadara. Oleh karena itu, dengan sisa waktu yang tersisa, biarkan saja dia melewatinya dengan gembira. Melihat Isabel memandang keluar sambil melamun, Fiona hanya menggelengkan kepala. Banyak masalah, banyak kebingungan yang tidak bisa dilepaskan dan dilupakan begitu saja. 2 jam kemudian, mereka pun sampai di tepi pantai. Isabel menuruni bus dengan bantuan asistennya. Kebanyakan orang telah memenuhi kapal itu, meskipun hanya terdiri dari 4 lantai dan tidak sebanding dengan kapal pesiar lainnya, tetapi untuk ukuran seperti itu saja harganya sudah sangat mahal. Ini pertama kalinya Dewi datang ke acara yang begitu berkelas. Dalam sekejap kebingungan untuk berjalan, Isabel tersenyum pada Mailun dan berkata, "Aku titip ibu ya calon ayah tiri." Wajah Mailun dan Dewi merah secara bersamaan. Isabel melanjutkan, "Dari dulu ibuku tidak pernah datang ke acara sebesar ini, jadi harus jaga ibu baik-baik ya. Tenang saja soal kami. Raisa adalah seorang ratu dansa, tidak ada yang lebih hebat darinya. Meskipun dia pendiam, dia sudah mengikuti banyak acara besar serupa. Maka kalian sama sekali tidak perlu cemas pada kami. Lagi pula, aku membawa asisten kok." Mailun menganggukkan kepala. "Baiklah, kalian tenang saja. Aku akan menjaga Dewi dengan baik." Raisa dan Fiona beserta salah satu asisten menuruni bus sambil mengangkat kardus. Spontan ikut tercengang melihat kapal di depan mata. Saat ini seorang datang menyambung. "Akhirnya kalian sampai. Semuanya sedang menunggu kalian loh." Isabel tersenyum melihat Mailun menyapa insinyur-insinyur lainnya, kemudian ikut menaiki kapal itu. Kamar yang Isabel dapat berada pada posisi yang sangat baik.
jauh dari kebisingan dan bisa memandang keindahan laut secara langsung. Isabel sempat merasa curiga. Rasanya kamar yang dia dapat sepertinya sengaja diistimewakan oleh seseorang. Tetapi setelah dipikir-pikir, rasanya tidak mungkin. Meskipun Kitadara Finance Group juga bergerak di bidang konstruksi, tetapi dia yakin perusahaan tempat Mailun bekerja mengalami hubungan saing dengan Kitadara Finance Group. Lagi pula, beberapa tahun terakhir berkembang sangat pesat, tidak mungkin diambil alih oleh Kitadara Finance Group. Jadi, bagaimana mungkin ini rencananya? Beberapa hari ini dia selalu merasa seolah Ravindra sedang bersembunyi di sebuah sudut. Tetapi saat menoleh, dia malah tidak menemukan apapun. Apakah dia terlalu merindukannya? Maka berpikir sembarangan seperti itu. Ini semua pasti hanya halusinasinya saja. Dia harus mencari tahu, apakah orang hamil akan sering berhalusinasi. Di saat Isabel sedang berpikir sembarangan inilah, seorang mengetuk pintu kamarnya. "Isa, sudah siap belum?" Itu adalah Raisa. Isabel berbalik badan membuka pintu. Raisa terlihat sudah mengganti pakaiannya dengan pakaian musim panas yang sangat minim. Isabel tersenyum dan berkata, "Pakaianmu ini sedikit lebih awal deh. Saat ini baru pertengahan musim gugur loh. Lagi pula ini bukan kotaka. Di luar pasti sangat dingin." "Tidak apa-apa. Lagi pula ada penghangat di atas kapal," Raisa berkata dengan tidak peduli. "Saat ini kita menuju arah selatan. Lama-kelamaan akan semakin panas. Sebentar lagi pakaian tebal kamu sudah tidak bisa dipakai lagi. Bukankah aku sudah bilang untuk perbanyak pakaian musim panas? Jangan bilang kamu tidak membawanya." Isabel menjawab sambil tersenyum. "Aku hanya bawa 2 helai pakaian. Lagi pula perutku sudah semakin besar. Pakai apapun pasti..." Tok tok tok. Pintu kamar kembali diketuk. "Silahkan masuk." Isabel mengiyakan dengan pelan. Seorang pelayan masuk sambil membawa kardus. "Permisi, Nona Isabel yang mana ya?" Isabel terkejut. "Aku orangnya." Pelayan itu meletakkan kardus ke lantai dan berkata, "Kapten berkata, Nona Isabel adalah seorang yang berkedudukan tinggi, maka sengaja mengantarkan hadiah ini untuk Nona. Mohon Nona Isabel tanda tangan dan menerimanya." "Hadiah dari kapten?"